Danau purba merupakan titik fokus evolusi bagi iktiofauna sejak jutaan tahun lalu yang telah menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi habitat dan relung ekologi. Isolasi geologis, geografis, dan ekologis telah menyebabkan evolusi biota akuatik yang unik di Danau Poso. Pada tahun 2020, Kurniawan Manjolu dan kawan-kawan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan alat tangkap inanco dan mengevaluasi komposisi hasil tangkapan. Penelitian dilakukan di Sungai Desa Boe, Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama kali dalam ekspedisi Poso tahun 2019, saya tidak sengaja ketemu Om Sinor di sini di Sungai Boe ini atau Kuala Boe ini. Terus saya lihat ada banyak alat-alat dari daun enau yang ditaruh di sungai. Nah, waktu itu saya ketemu, saya tanya ini apa? Terus Om Sinor bilang inanco. Nah, itu observasi awal. Kemudian saya melaporkan hasil temuan itu kepada rekan-rekan peneliti lain yang kemudian ditindaklanjuti di tahun 2020. Tahun 2020 di waktu itu pada saat musim air danau naik, saya kesini lagi untuk penelitian lanjutan tentang inanco sebagai alat tangkap tradisional yang dipertahankan turun-temurun oleh masyarakat suku Pamona yang ada di Desa Boe. Sinor Ululai adalah salah satu nelayan inanco yang telah menggunakan inanco sebagai alat tangkap ikan tradisional sejak ia beranjak remaja. Saat ini, Sinor berusia 42 tahun. Ia belajar membuat inanco dari kedua orang tuanya. Dia alatnya kita ambil dari daun enau, terus kita potong-potong, baru kita ikat, potong lagi DP ujung, baru pasang. Ia memasang inanco pada sore hari, lalu kemudian mengumpulkan hasil tangkapan pada keesokan harinya. Meskipun secara umum ikan dikumpulkan setiap pagi dan sore hari, hasil tangkapan terbaik sering diperoleh pada pagi hari, mengingat bunga masiwu lebih banyak beraktivitas di malam hari. Setiap inanco terbuat dari daun aren yang diletakkan secara horizontal dengan rusuk-rusuknya sejajar dengan aliran air di bagian sungai yang mengalir lambat. Inanco biasanya ditempatkan di area yang tidak teduh, di mana sinar matahari dapat menembus dasar sungai. Satu unit inanco terbuat dari daun aren yang dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian bagian tengah daun diikat. Inanco dibebani dengan batu sehingga tidak akan hanyut. Ikan-ikan kemudian tertarik ke perangkap dan bersembunyi di dedaunan sebagai tempat berlindung. Nelayan akan memanen ikan untuk konsumsi rumah tangga. Dia mulai kita ambil dari alat inanco ini, kita bawa ke rumah, kita bersih. Setelah itu dibersih, kita masak. Habis dimasak, baru bisa dimakan.
Banyak. Terus sama mau pergi apa itu mendagati di sana di jauh. Bukan di pinggirnya sini, di tengahnya. Ada bunga besar tuh. Besar begini, kurang begini. Sedikit ini. Kita begini tarik. Besar bunganya. Ya, ini kayak ini kecilnya. Dulu masih ada, tapi barangkali ada itu kapal taruh racun-racun. Mati. Kena ombak kemari, kurang diambil-ambil. Dulu ada 2 spesies bungu di Danau Poso. Ada bungu besar yang dikenal dengan Mugilogobius amadi. Kemudian ada Mugilogobius saracinorum atau bungu kecil, bungu masiu. Ada juga yang bilang bungu koro. Jadi masyarakat lokal menangkap bungu masiu atau bunga yang kecil-kecil itu dengan inanco ini. Bungu masiwu adalah ikan yang hidup di daerah yang berukuran sedang yang biasanya ditemukan di daerah berbatu dan berpasir. Jantan dewasa ikan bungu masiwu dalam kondisi berkembang biak tampak berwarna sangat coklat tua hingga hitam pekat. Sedangkan betina berwarna lebih pucat dan mempertahankan warna kecoklatan dengan sedikit bintik-bintik. Sehubungan dengan intensitas penangkapan ikan berkelanjutan, masyarakat suku Pamona telah menggunakan kearifan lokal yang dapat dianggap sebagai upaya konservasi sejak dulu dengan menggunakan perangkap tradisional yang dikenal dengan sebutan inanco atau nanco. Suku Pamona merupakan salah satu masyarakat adat di daerah Poso yang dikenal memiliki banyak kearifan lokal. Penggunaan perangkap ikan ini yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan bungu atau bungu masiwu dianggap ramah lingkungan. Ini yang bagus dari inanco. Inanco ini sebenarnya alat tangkap yang selektif. Jadi dia menangkap secukupnya, dia tidak overfishing. Jadi dalam satu unit itu mungkin satu unit inanco akan mendapatkan hasil tangkapan di sekitar 20 sampai 50 ekor saja. Kalau hasil tangkapan, kecuali kita dapat pas musim hujan, di situ kita dapat kurang karena alat yang kita pakai lain air bawah ke danau. Jadi di situ kita dapat tidak banyak hasilnya. Menurut IUCN Red List, Mugilogobius saracinorum itu berstatus konservasi endangered atau terancam terhadap kepunahan. Kenapa dia menjadi terancam terhadap kepunahan? Ya karena memang ikan ini hanya ada di sini, hanya ada di wilayah Danau Poso dan sungai-sungai inletnya. Jadi dia tidak ada hidup di tempat lain. Dia hanya hidup di Danau Poso dan sungai-sungai inletnya. Jadi ikan ini sebenarnya ikan migrasi juga, tapi dia migrasinya tidak jauh. Jadi ketika level elevasi muka air danau tinggi, ikan-ikan ini akan bergerak dari danau menuju sungai-sungai inlet. Untuk cara perlindungan, pertama-tama itu yang harus dilakukan adalah pengenalan. Pengenalan dulu kepada masyarakat lokal, pada mungkin siswa-siswi sekolah bahwa ada ikan ini yang endemik, yang hanya ada di sini. Ciri-cirinya misalnya seperti ini, sehingga menyadartahukan dulu. Jadi bahwa kenapa penting untuk menjaga kualitas air misalnya, yaitu supaya ikan-ikan ini tetap lestari. Kenapa kita tidak boleh menggunakan alat tangkap yang overfishing misalnya seperti strum dan lain sebagainya, itu karena agar kita bisa menjaga kelestarian dari ikan ini. Kita menghargai mereka supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau kita pakai alat strom atau alat apa lain, mereka akan punah. Jadi itu harapan saya supaya jangan berkurang, jangan punah dan ini ikan. Kalau saya dengar dari cerita-cerita orang lokal, jadi inanco ini kadang kalau hujan atau banjir itu terbawa dia ke danau. Nah, kalau dia sudah terbawa arus, itu pastikan masyarakat tidak mengambilnya lagi. Sehingga memang kemudian alat itu jadi alat yang justru melindungi ikan-ikan bungu tadi dari predator seperti ikan nila,
ikan-ikan lain yang ukurannya lebih besar yang cenderung kemungkinan memangsa ikan ini. Jadi inanco ini tidak hanya sebagai alat tangkap tradisional, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengkonservasi Mugilogobius saracinorum tadi sehingga dia tetap lestari. Jadi memang alat ini harus tetap dipertahankan karena dia tidak overfishing, karena dia menangkap dengan selektif, dengan secukupnya, juga dapat digunakan sebagai model alat konservasi pada spesies khususnya Mugilogobius saracinorum atau bungu masiwu. Pada awal tahun 2024, alat tangkap tradisional yang bernama inanco ini telah kami publikasikan di proceeding internasional yang bisa teman-teman baca. Dalam hal ini, inanco dapat dianggap sebagai pendekatan alat tangkap berkelanjutan untuk pemanfaatan bungu masiwu karena beberapa alasan. Pertama, inanco yang digunakan mudah didapat dan bahannya tersedia di alam. Kedua, ikan ditangkap dalam keadaan hidup dan dalam kondisi yang baik, sehingga berpotensi memungkinkan selektivitas lebih lanjut, seperti pelepasan anakan atau ikan yang sedang berkembang biak. Selain itu, inanco juga dapat digunakan untuk membantu menjaga populasi bungu masiwu dan ikan lainnya. Struktur inanco dapat ditempatkan untuk memberikan perlindungan habitat sehingga meningkatkan kelimpahan bungu masiwu. Hal ini menunjukkan harapan untuk perikanan bungu masiwu yang berkelanjutan dengan beberapa modifikasi juga dapat digunakan untuk mendukung konservasi spesies yang terancam punah di Danau Poso.